Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ana ucapkan kepada segenap jamaah yang dimuliakan Allah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Wa kaifa halukum? Kumaha atuh damang sadayana? Kaifa halukum? Naam. Kaifa halukum? Gimana kabar semuanya? Sehat bang ya? Alhamdulillah. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, tentunya puji dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Sang Pencipta kita yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam ayat Al-Quranul Karim yang satu ini, Allah Jalla wa'ala sebagai khaliquna wa raziquna wa rabbuna menegur dan menyadarkan kita semua yang selama ini kurang bersyukur kepadanya dan selalu menganggap diri kita kekurangan nikmat darinya. Di dalam ayat ini Allah menyadarkan kita semua bahwasanya tidak ada satupun dari kita yang kekurangan nikmat darinya. Bahkan setiap dari kita justru kebanyakan nikmat dari Allah Jalla wa'ala, namun kekurangan syukur dan terlalu banyak kufur kepadanya. Oleh karenanya di dalam surat Ar-Rahman lebih dari 30 kali Allah Jalla wa'ala berfirman, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Amat sedikit dari hambaku yang bersyukur. Sebabnya kita ini selalu menganggap diri kita kekurangan nikmat dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kurang bersyukur sangatlah banyak di antaranya karena kita terlalu sering melihat kepada orang yang di atas kita dalam urusan nikmat. Oleh karenanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, dzalika ajdaru alla tajdaru ni'matallahi 'alaikum." Perbanyaklah melihat kepada orang-orang yang di bawah kalian dan jangan melihat kepada orang yang di atas kalian, agar kalian tidak merendahkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Dan di antara sebabnya juga adalah kita terlalu sering melihat nikmat Allah itu pada diri orang lain dan lupa melihatnya pada diri kita sendiri. Makanya di dalam sebuah ayat Allah berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri-diri kalian terdapat nikmat-nikmat Allah yang menandakan tanda-tanda kebesaran Allah Jalla wa'ala. Afala tubsirun. Kenapa kalian tidak melihatnya? Sekarang jamaah yang dimuliakan Allah, jika ada yang menawarkan uang untuk kita 1 T, terima nggak jamaah? Terima dong, kan belum ada syaratnya. Tapi syaratnya bola mata kita dicongkel dan ya harus kita berikan untuknya. Ada yang mau jamaah? Nah ini baru nikmat mata jamaah. Ya. Baru nikmat mata. Kalau ada yang mau menukarkan kedua bola mata kita dengan 2 T, ada yang mau menjualnya jamaah? Nggak bakal ada yang mau menjualnya. Belum lagi dengan nikmat jantung. Di saat sebagai saudara kita ada yang sudah di bypass jantungnya. Kita alhamdulillah masih memiliki nikmat jantung yang sehat. Kenapa kita tidak melihat pada diri kita nikmat-nikmat Allah tersebut? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian terdapat sekian tanda-tanda kebesaran Allah. Kenapa kalian tidak melihatnya? Di saat antum masih memakai cincin di jari jemari, sebagian teman-teman kita udah pakai cincin di jantung, Pak. Ya enggak? Bersyukur antum yang masih bisa pakai cincin di tangan. Sebagian teman-teman kita pakai cincin udah di jantung, Bang. Bukan lagi di tangan. Makanya Allah katakan tadi, wa fi anfusikum afala tubsirun.
Kita kurang bersyukur kepada Allah di antara sebabnya karena kita selalu melihat nikmat Allah itu pada diri orang lain. Dan tidak melihatnya pada diri kita. Padahal nikmat mata, tangan, kaki. Di sana sebagian orang gak punya kaki, kita punya kaki. Sebagian teman-teman kita lebih bertakwa kepada Allah daripada kita. Tetapi mereka sudah mengalami stroke padahal mereka lebih muda dari kita. Di saat sebagian kita mengeluhkan belum punya anak keturunan setelah sekian lama menikah. Ada di sana orang-orang yang lebih tampan dari kita, lebih kaya dari kita, lebih soleh dari kita. Atau kalau dia wanita lebih cantik dari anti, lebih kaya dari anti, dan lebih soleh dari anti. Jangankan punya anak keturunan, anak mertua aja dia belum punya. Amin. Ya, enti cuma belum punya anak keturunan. Ada selain kita anak mertua aja belum punya, alias belum punya suami, belum punya istri. Nah, alhamdulillah. Dan tentunya nikmat yang paling berharga bagi seorang muslim dan muslimah yang mengetahui tujuan utama Allah menciptakannya ke dunia yang semu lagi menipu ini. Dan memahami akan hakikat perjalanan manusia di dunia ini yang berujung dengan syurga atau neraka adalah nikmat agama. Itulah nikmat yang paling berharga bagi seorang muslim. Dia akan rela kehilangan dunia beserta isinya asalkan tidak kehilangan nikmat yang satu ini. Oleh karenanya di dalam hadis yang mauquf dikatakan innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibb wa la yu'ti din illa man yuhibb. Nikmat dunia itu akan Allah beri kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Dan Allah tidak akan memberi nikmat agama kecuali kepada hamba yang ia cintai sahaja. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan kullu musibatin hayyinatun illa musibatun fid din. Seluruh musibah itu ringan jemaah. Apakah kehilangan rumah, pekerjaan, anggota keluarga yang kita cintai dan mencintai kita. Dan sebagainya. Itu semuanya ringan. Kecuali musibah di dalam urusan agama. Karena kalau nikmat agama yang hilang jemaah dimulaikan Allah. Jangankan ibadah yang wajib. Apalagi tauhid dan sunnah. Hanya dengan kehilangan terluput dari 2 rakaat salat sunnah qabliyah subuh saja. Sejatinya kita telah kehilangan sesuatu yang lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Bukankah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah qabliyah subuh lebih baik, lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Ada sebagian orang setiap hari kehilangan ini. Bahkan yang lebih dari itu kehilangan salat berjamaah yang hukumnya wajib. Oleh karenanya Umar radhiyallahu anhu pernah menyedekahkan 1 kebun kurma beliau. Karena beliau anggap telah menjadi sebab beliau terluput dari sholat asar berjamaah. Bukan dari sholat asarnya. Tetapi dari sholat asar berjamaah. Karena beliau sedang berada di dalam kebun kurma. Maka suara adzan yang dikumandangkan tidak terdengar oleh beliau. Maka beliau pun menyedekahkan 1 kebun kurma tersebut. Yang beliau anggap telah menjadi sebab beliau tidak mendengar adzan yang dikumandangkan. Kenapa mereka mampu melakukannya? Karena menurut mereka semua musibah itu ringan kecuali musibah dalam urusan agama. Bayangkan kalau antum tidak mendengar salat subuh adzan 5 waktu. Karena rumah istana antum yang terlalu kedap suara. Subuh 1 rumah hilang antum sedekahkan. Duhur lewat lagi ya gara-gara mobil, sedekahkan mobil. Ya, hari pertama aja udah hilang semua harta antum. Karena tiap hari terluput dari sholat berjamaah. Nah, Umar radhiyallahu anhu menyedekahkan 1 kebun kurma karena beliau terluput dari sholat asar berjamaah. Ketika beliau sedang berada di dalamnya. Karena mereka memahami apa yang dikatakan oleh Imam seperti apa yang dikatakan oleh Imam Ibn Qayyim tadi. Kullu musibatin hayyinatun illa musibatun fiddin. Seluruh musibah itu ringan. Kecuali musibah di dalam urusan agama. Beliau juga mengatakan kullu ni'matin duna ni'matil hidayah wa kullu musibatin duna musibatil dhalal. Seluruh nikmat itu masih di bawah nikmat hidayah. Tidak ada nikmat yang lebih besar dan lebih berharga daripada nikmat agama. Nikmat menjadi seorang hamba yang mentauhidkan Allah. Yang tidak bertawakal kecuali hanya kepadanya. Yang tidak menggantungkan segala urusan dunia dan agamanya kecuali hanya kepadanya. Yang tidak terikat hatinya kecuali hanya kepadanya.
dijauhkan dari perbuatan kesyirikan, khurafat. Beribadah dengan sunnah Nabi SAW bukan dengan bid'ah yang telah melanda mayoritas umat. Allah anugerahkan kepadanya berbagai ketaatan. Dan Allah jauhkan dia dari banyak maksiat yang dilakukan oleh banyak manusia. Inilah nikmat yang paling mahal kata Imam Ibnu Qayyim. Kullu ni'matin duna ni'matil hidayah. Dunia beserta isinya tidak ada nilainya di depan satu nikmat ini. Semua nikmat masih di bawah nikmat hidayah. Wa kullu musibatin duna musibatil dhalal. Dan seluruh musibah masih di bawah musibah kesesatan dari jalan Allah yang lurus. Dan jamaah dimuliakan Allah, kalau antum perhatikan selalu faedah ini seperti ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim tadi, ana sampaikan sebagai muqaddimah di kebanyakan kajian ana. Kenapa jamaah dimuliakan Allah? Karena kita sangat butuh untuk selalu diingatkan untuk bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Para ulama menyebutkan manusia ini kurang bahagia bukan karena kurang nikmat, namun karena kekurangan syukur jamaah. Nah, bahkan ada sebuah tulisan yang mengejutkan justru yang menulisnya dari gereja. Dari gereja. Mengatakan bahwa sifat syukur itu bisa membuat seorang menjadi lebih bahagia hidupnya. Nah, ketika seseorang telah bersyukur, hati akan bahagia. Ketika hati ini bahagia, pikiran orang itu menjadi lebih luas. Maka orang yang bawaannya sedih selalu, gelisah, galau, berkeluh kesah, pikirannya sempit. Pikirannya sempit. Dan ketika mengambil sebuah kebijakan, kebijakannya itu dibangun di atas hati yang sedang sempit. Dan membuat munculnya berbagai penyakit di tubuhnya. Ya. Sebagian mereka baru mendapatkan penelitian. Tetapi sebelum mereka melakukan penelitian itu, kaum muslimin sudah mengetahuinya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Apalagi di hari-hari belakangan ini jamaah. Kita sangat butuh untuk selalu diingatkan untuk bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Sesungguhnya kita kurang bahagia bukan karena kekurangan nikmat. Insya Allah tidak ada satupun di antara kita yang kekurangan nikmat dari Allah. Namun kita kurang bahagia karena kurang bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Siapa di antara kita yang tidak memiliki 3 nikmat yang Nabi sebutkan di dalam hadisnya berikut ini? Man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi faka'annama hijatilahu dunya bihadafiriha. Barang siapa yang memasuki waktu pagi dan dia memiliki 3 nikmat. Yang pertama, aminan fi sirbi, memiliki nikmat keamanan, tidak dalam keadaan ketakutan ditembak, dibom, dirudal. Seperti yang dirasakan oleh sebagian saudara kita di beberapa tempat lain. Tidak dalam keadaan ketakutan akan diculik, diperkosa dan sebagainya. Yang kedua, mu'afan fi jasadi. Allah berikan dia nikmat kesehatan pada anggota tubuhnya. Coba kita ke rumah sakit jamaah, ada yang sedang ngantri untuk di bypass jantungnya, untuk dipasang ring di jantungnya. Ada yang sudah stroke, umurnya lebih muda dari kita. Ada yang sudah diamputasi sebagian anggota tubuhnya. Ada yang kanker payudara, ada yang kanker darah, ada yang kanker tulang dan sebagainya. Nah, yang ketiga Nabi katakan wa indahu qutu yaumi, dan dia memiliki makanan pokok yang mencukupi harinya itu, tidak lebih dari itu. Aset kekayaannya cuma mencukupi untuk kebutuhan pokok di harinya itu, tidak lebih dari itu. Faka'annama hijatilahu dunya bihadafiriha, maka seakan ia telah diberi dunia beserta isinya. Dan insya Allah tidak ada dari kita yang tidak memiliki 3 nikmat ini. Bahkan mungkin sebagian jamaah memiliki 3 nikmat ini. 3 nikmat ini bukan sekedar cukup untuk harinya ini. Bahkan mungkin cukup untuk 7 anak keturunan berikutnya. Amin jamaah, antum aminkan. Jangan Ustaz. Aminkan. Kata Nabi, ucaplah perkataan yang baik karena malaikat akan mengaminkan terkadang ucapan kalian. Nah, insya Allah ya semua kita memiliki 3 nikmat ini. Pantaslah Allah tadi berulang kali mengutarakan kepada kita semua firman-Nya fabi'i ala'i rabbikuma tukadziban. Dan yang termahal bagi kita tentunya nikmat agama. Nikmat masih bisa mentauhidkan Allah. Nikmat menjauhi kesyirikan. Nikmat beribadah dengan sunnah. Meninggalkan bid'ah. Nikmat bisa bangun sholat tahajud. Nikmat bisa menjaga sholat 5 waktu berjamaah dan tidak meninggalkannya kecuali karena udzur syar'i. Nikmat bisa membaca Al-Quran, puasa sunnah, menuntut ilmu dan berbagai nikmat agama yang lainnya.
dan berkumpulnya kita pada kesempatan kali ini untuk menuntut ilmu agama, bagian dari nikmat agama yang Allah anugerahkan kepada kita dan wajib kita syukuri. Baik jamaah ini dimuliakan Allah, kita masih di pembahasan ta'amulat, beberapa renungan yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dari surat Qaf, sebuah surat yang telah kita baca dari awal surat sampai akhir surat dan telah Ana terjemahkan, dan juga di pertemuan yang lalu telah Ana sebutkan kesimpulannya. Juga di pertemuan yang lalu kita telah membaca penjelasan dari Al-Imam Ibnul Qayyim tentang 6 sifat orang-orang kafir yang Allah sebutkan di dalam surat Qaf. Ya. Siapa yang masih ingat? 6 sifat orang kafir yang Allah sebutkan di dalam surat Qaf. Dan semoga kita tidak bersifat dengan sifat-sifat tersebut agar kita tidak menjadi dari penghuni neraka Allah. Yang pertama, yang bisa menyebutkan tidak ada hadiah insya Allah. 6 sifat orang kafir dari penghuni neraka Allah yang Allah sebutkan di dalam surat Qaf. Dan telah kita baca di pertemuan yang lalu. Yang pertama, kufur terhadap nikmat dan hak-hak Allah. Yang kedua, menolak kebenaran karena kesombongan, bukan karena kejahilan. Yang ketiga, bakhil, ya, pelit. Apakah ada perbedaan antara bakhil dan pelit? Ada. Bakhil bahasa Arab, pelit bahasa Konoha. Nah, ya. Bakhil terhadap kebaikan. Baik kebaikan terhadap dirinya dengan ketaatan kepada Allah. Ini sebakhil-bakhilnya manusia coba. Dia bakhil terhadap dirinya dengan ketaatan kepada Allah. Punya kesempatan untuk masuk surga, justru tidak memasukkan dirinya ke dalam surga. Dan lebih memilih melemparkan dirinya ke dalam neraka Allah. Ini seburuk-buruk orang bakhil terhadap dirinya. Hari ini banyak orang mencela orang lain. Ini orang mah jangankan kepada orang lain, terhadap dirinya sendiri dia mah pelit. Gak mau beli ini, gak mau beli itu. Tetapi siapa hari ini yang memandang seburuk-buruk orang yang pelit terhadap dirinya adalah orang yang pelit terhadap dirinya dari ketaatan dan kedekatan kepada Allah. Kata Imam Ibnul Qayyim, kalimat manna' lil khair, dia menghalangi dirinya untuk melakukan kebaikan, ini mencakup semua kebaikan. Di antaranya adalah kebaikan terhadap dirinya sendiri dengan melakukan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau ada orang yang dikatakan sebagai orang yang pelit terhadap dirinya, maka seburuk-buruk orang yang pelit terhadap dirinya adalah yang ini. Pelit terhadap dirinya dari kebaikan. Kebaikan sholat, puasa, haji, umroh. Punya kesempatan untuk sholat berjamaah, tidak mau dia lakukan. Ini orang yang paling pelit. Orang pelit terhadap dirinya yang paling buruk. Nah. Dan juga mencakup kebaikan kepada manusia. Baik terhadap dunia maupun agama mereka. Dan telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Hal-hal yang berkaitan dengan orang yang bakhil. Nah, sifat mereka yang keempat apa? Ahsan mu'tadin 'alan nas, suka melakukan tindakan-tindakan yang melampaui batas terhadap manusia. Kezaliman terhadap harta, kehormatan, ataukah nyawa mereka. Yang kelima, sifat penghuni neraka kelima yang Allah sebutkan di dalam surat Qaf, murib. Dia enggak yakin terhadap berita Allah dan Rasulnya. Nah, meragukan apa yang Allah dan Rasulnya kabarkan. Nah, karena keraguan-raguannya terhadap berita Allah dan Rasulnya, terhadap janji-janji Allah di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, menyebabkan dia menjauh dari Allah Jalla wa'ala, meninggalkan perintah-perintah Allah, dan melanggar larangan-larangannya, yang itu merupakan sumber segala keburukan dan malapetaka terhadap seseorang. Karena kata Imam Ibnul Qayyim, kadar kebahagiaan seseorang di dunia dan di akhirat kelak itu berbanding lurus dengan kadar pelaksanaan dia terhadap perintah Allah dan Rasulnya dan meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya. Nah, tapi sebagian manusia justru mindsetnya sebaliknya. Dia khawatir terlalu agamis, nanti kalau terlalu agamis jadi kurang bahagia hidupnya. Kalau terlalu agamis jadi kurang bagus masa depannya.
Ini mindsetnya justru sebaliknya. Abu Lahab CS yang kafir musyrik saja yakin semakin dekat dengan Allah semakin bahagia di dunia ini. Cuma masalahnya mereka menyekutukan Allah. Masa kita yang dari lahir muslim, dari lahir sudah mukmin, mindsetnya malah seperti itu. Memang secara lisan tidak ada yang mengucapkannya. Bahwa kalau saya terlalu dekat kepada Allah, saya akan sengsara. Gara-gara saya dekat dengan Allah, rezeki saya akan berkurang. Secara lisan memang banyak yang tidak, banyak orang tidak mengucapkannya. Tetapi secara tersirat dia mengucapkannya. Buktinya apa? Mau sholat takut dagangannya. Kalau saya tinggalkan dagangan saya karena sholat zuhur berjamaah, sholat asar, sholat maghrib dan sebagainya. Nanti profit yang semestinya saya dapat sekian akan kehilangan. Ini apa namanya jamaah? Ini namanya secara tidak hakikatnya dia ingin mengatakan rezeki saya akan hilang gara-gara saya menghadap kepada sang pemberi rezeki. Rezeki saya akan tertukar dengan orang lain gara-gara saya dekat kepada sang pencipta alam semesta ini. Itu maknanya. Bahkan lebih parah dari itu sebagian orang takut sholat gara-gara gak bisa nonton bola. Ini lebih parah lagi. Kalau ada yang ngaku sunnah mana orang biar kita ruqyah rame-rame. Ninggalin sholat berjamaah gara-gara nonton bola. Ya, ini lebih parah lagi. Ya. Atau sebagian ibu-ibu nih tidak berani sholat. Kenapa? Karena harus membuka make up-nya. Dia acara walimahan anaknya di siang hari. Apalagi waktu zuhur adalah waktu datangnya tamu-tamu besar, tamu-tamu inti. Kalau dia pergi untuk sholat zuhur, dia harus membuka make up-nya itu yang apa namanya? Yang anti air, waterproof. Ya, ya, ya Bu. Apa namanya? Waterproof. Ya. Akhirnya akan terlihat kulitnya yang sesungguhnya yang tadinya terlihat kuning langsak. Begitu dibuka rupanya americano. Akhirnya sampai asar ibu-ibu itu banyak yang gak sholat. Karena ingin menyambut tamu walimahan anaknya. Kalau dia yakin dengan janji Allah Jalla wa'ala. Bahwa semakin seorang itu dekat dengan kepada Allah, maka semakin Allah bahagiakan dia di dunia dan akhirat. Dia yakin bahwa Allah adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, Al-Alim. Maka dia tidak akan pernah ragu untuk melaksanakan perintahnya. Dan dia tidak akan pernah ragu untuk meninggalkan larangan-larangannya. Dan Nabi SAW bersabda, innaka lan tada'a syai'an itiqa'a lillah illa awadahu Allahu khairan min. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu demi mewujudkan takwamu kepada Allah kecuali Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ini 5 sifat penghuni neraka. Namun yang paling buruknya adalah yang keenamnya. Andai kata dia memiliki 3 sifat ini, masih ada peluang dia selamat dari neraka. Kalau keraguan-raguan dia tadi tentunya bukan dalam pokok-pokok iman ya. Masih ada peluang untuk masuk surga dan selamat dari neraka. Kalau yang pertama tadi masih kufur nikmat, bukan kufur terhadap ajaran Allah ya. Kalau yang kedua dia menolak kebenaran karena hawa nafsu ya, bukan menolak asluddin. Ya. Yang kedua dia pelit dalam hal-hal yang tidak membatalkan Islamnya tatkala seorang pelit dengannya. Yang kedua, yang ketiga, keempat zalim kepada manusia. Yang kelima, dia ragu. Tentunya bukan dalam hal pokok-pokok agama, karena pokok-pokok iman tidak boleh ada keraguan. Karena ada pokok-pokok iman, jika seorang ragu tentangnya maka tidak dikatakan dia sebagai mukmin. Tentunya dalam 6 rukun iman. Kata sebagian ulama yang mensyarah hadis ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim ini, andai kata dia hanya memiliki 5 kejelekan ini dengan rincian dan penjelasan tadi masih mending. Namun yang parahnya dia memiliki sifat yang keenamnya, sifat yang karenanya semua orang akan kekal di dalam neraka Allah. Sifat yang karenanya ibadah yang dikerjakan olehnya seumur hidupnya di dunia ini dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW menjadi debu yang berterbangan, hangus dan tidak diterima oleh Allah. Karena satu sifat ini yaitu musyrik billah. Dia melakukan kesyirikan besar kepada Allah Jalla wa'ala. Ini malapetaka yang paling besar pada dirinya. Setelah 5 sifat buruk tadi. Baik jamaah ini dimulakan Allah.
Berikutnya, setelah Allah Jalla wa'ala menerangkan kepada kita 6 sifat penghuni neraka tersebut, ya, Allah Jalla wa'ala firmankan setelah itu pertikaian yang terjadi antara dia dengan qarinnya. Ada yang pegang Al-Quran. Ya, mungkin yang bawa HP boleh buka Al-Quran, buka surat Qaf. Ya. Dapat? Ya, ayat 26. Qala qarinuhu rabbana ma atghaytuhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Atau qala qarinuhu rabbana ma atghaytuhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Ayat ke 27 ya. 26, 27. Dapat? Baca Pak. Lagi ada uzur? Enggak kan? Lagi ada halangan? Enggak kan? Masa laki-laki ada halangan? A'udzubillah. Kalau pertengahan surat cukup baca isti'adzah, tidak perlu baca basmalah. Naam. Syaitanir rajim. Qala qarinuhu rabbana ma atghaytu walakin kana fi dhalalim ba'id. في ضلال بعيد. في ضلال بعيد. ما شاء الله ya. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. Qarinnya berkata. Qarin secara etimologi artinya yang selalu menyertai. Rabbana, wahai Rabb kami. Ma atghaituhu, aku tidak melakukan tindakan yang melampaui batas terhadap dirinya. Perhatikan terjemahannya, saya terjemahkan secara umum agar nanti kita bisa memahami kenapa terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama tafsir dalam menafsirkan siapa yang dimaksud dengan qarin. Ya. Wahai Rabbku, aku tidak melakukan tindakan yang melampaui batas terhadap dirinya. Aku tidak menyesatkan dia, aku tidak berlebihan di dalam mencatat perbuatan dia. Kalau ini malaikat, ini maksud dengan qarin. Ya. Walakin kana fi dhalalin ba'id. Tetapi dia sendiri yang memang berada di dalam kesesatan yang nyata. Kata Imam Ibnu Qayyim, ikhtarahu li nafsih. Maksudnya adalah dia memilih kesesatan itu untuk dirinya. Wa atharahu 'alal haqq. Dan dia lebih memilih kesesatan daripada kebenaran. Telah dijelaskan kepadanya keutamaan tauhid dan bahayanya syirik. Dia justru lebih memilih kesyirikan daripada tauhid kepada Allah. Telah disampaikan kepadanya sunnah Nabi SAW. Dia meninggalkannya dan lebih memilih lawannya daripada bid'ah. Disodorkan kepadanya ayat Al-Quran dan hadis dari Nabi SAW. Seperti ini loh. Sunnah Nabi SAW setelah sholat 5 waktu. Seperti ini loh sunnah Nabi dalam pelaksanaan umroh, haji dan sebagainya. Nah, dan disampaikan kepadanya peringatan keras dari bahayanya bid'ah. Dari Al-Quran dan As-Sunnah serta ucapan para salaf. Dia justru meninggalkan sunnah dan memilih bid'ah. Dan yang terburuknya adalah meninggalkan tauhid dan memilih syirik. Kata Imam Ibnu Qayyim, kama qala iblis li ahli nar, sebagaimana iblis berkata kepada penghuni neraka, wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Sungguh aku tidak memiliki kekuatan terhadap kalian, melainkan menyuruh kalian kemudian kalian mengikuti seruanku. Ini khutbah iblis di hadapan followernya di dalam api neraka nanti. Ya, boleh cuma menyebutkan satu ayat dari surat Ibrahim ayat 22. Ya, teman-teman ada yang buka mushaf boleh baca dari ayat sebelumnya 21. Dapat buka surat Ibrahim biar kita baca semua ayatnya yang menerangkan kepada kita isi khutbahnya iblis terhadap followernya di dalam neraka kelak. Baik, 20 ya sampai beberapa ayat setelahnya. Baik,
Siapa yang mau baca atau saya tunjuk? Fadhal Pak, barakallah. Anda tunjuk takutnya asam lambung Bapak Ibu nanti naik. Baik, silakan Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا Dari فقال 22 Pak ya. Wa qala syaitan lamma qudiyal amr. Anda tadi sebutkan berapa? 20 ya? 20. Afwan. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amr. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي ولا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Masya Allah, jazakallah khair. Kayak sholat di belakang Syekh Syurem ya. Masya Allah. Syurem Jakarta maksudnya Pak, bukan Syurem Saudi. Baik. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amr. Syaitan pun berpesan, berkata, berkhutbah, berceramah. Tatkala telah diputuskan keputusan oleh Allah, maksudnya telah diputuskan yang ke surga masuk surga dan yang masuk ke dalam neraka masuk ke dalam neraka. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Lihat khutbah yang begitu tulus dan jujur dari makhluk yang Nabi katakan tentangnya siapa? Sadaqaka wa huwa kadzub. Dia telah benar kepadamu kali ini dan dia pendusta. Kadzub itu sirah mubalaghah, ahli dusta. Sabda Nabi kepada Abu Hurairah tatkala jin mengajarkan Abu Hurairah membaca ayat kursi sebelum tidur. Itu sifat yang melekat pada syaitan. Tetapi kali ini dia berkhutbah dengan khutbah yang sangat tulus dan jujur. Kenapa? Karena posisinya udah dalam neraka, bukan di dunia lagi. Wa qala syaitan, dan syaitan berkata tatkala suatu perkara telah diputuskan, sesungguhnya Allah menjanjikan kalian dengan janji yang hak. Janji Allah itu benar untuk kalian. Barang siapa yang beriman dan beramal saleh, dia akan mendapatkan ini dan itu di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang memaksiati Allah, maka ancaman ini dan itu. Surga neraka itu benar adanya, hari kiamat itu benar adanya. Kalian sudah rasakan dan kalian telah saksikan. Nikmat dan adab kubur itu benar adanya. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Sementara aku menjanjikan kalian, tetapi aku menyelisihinya. Dia memberikan bisikan, kalau kamu ambil riba nanti usahamu akan semakin bagus. Sementara kalau kamu tinggalkan riba, usahamu akan hancur. Kalau kamu berzina maka akan begini dan begitu. Kalau kamu selingkuh akan begini dan begitu. Berbagai keindahan-keindahan yang sesungguhnya itu adalah keburukan digambarkan indah oleh dia. La uzayyinanna lahum. Aku akan indah-indahkan kepada mereka untuk meninggalkan perintah Allah dan Rasulnya dan melanggar larangan Allah dan Rasulnya. Wa wa'adtukum, tetapi aku menyelisihinya. Artinya dia tidak mampu mengabulkan apa yang kita inginkan di balik ketaatan kita kepadanya. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Tidaklah kekuatan yang aku miliki terhadap kalian kecuali sekedar mengajak kalian kemudian kalian mengikutiku. Salah kalian sendiri. Aku cuma ngajak. Kan syaitan enggak naruh pistol di kepala kita. Awas lu enggak zina gua tembak lu. Enggak kan? Syaitan enggak naruh meriam di depan muka kita. Ente enggak ambil riba, gua tembak lo. Apakah syaitan ngancam kita? Oh enggak. Ente enggak buat bersyirik, gua bakar lo. Gua bunuh lo kalau lo enggak ninggalin bid'ah. Kalau lo ninggalin bid'ah, enggak.
Syaitan nggak pernah melakukan demikian. Kata syaitan, aku cuma ngajak kalian, ayo berbuat syirik, ayo berbuat bidah, ayo bermaksiat kepada Allah. Fastajabtum li, kalian mau mengikutiku. Tuh, di depan followernya nih. Hah? Aku nggak punya kuasa terhadap kalian. Artinya apa? Aku tidak bisa membuat yang kaya jadi miskin, yang miskin menjadi kaya, yang sakit menjadi sembuh, yang sembuh menjadi sakit. Ya, nggak bisa dia. Nah, aku cuma mampu ngajak, menyeru. Fastajabtum li. Kalian mau mengikuti ajakanku. Fala talumuni walumu anfusakum. Maka janganlah kalian mencela diriku. Rupanya syaitan pun gak sanggup dibully dia. Gak tahan dibully jamaah. Curhat dia. Malah meminta kepada followernya, kepada netizennya. Fala talumuni walumu anfusakum. Janganlah kalian mencela diriku, namun celalah diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Pada hari ini aku tidak bisa menolong kalian wahai followerku. Sebagaimana kalian tidak bisa menolong diriku dengan mengeluarkanku dari neraka dan masuk ke dalam syurga. Hari ini kita sama-sama celaka. Ucap syaitan di hadapan para followernya sebagaimana yang Allah firmankan di dalam ayat ini. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Aku kufur terhadap seluruh kesyirikan yang kalian lakukan terhadapku. Karena kata para ulama, seluruh ibadah kepada selain Allah hakikatnya adalah ibadah kepada syaitan. Nah, karena syaitan yang menyuruh manusia untuk berbuat syirik. Inna zalimina lahum azabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang zalim, bagi mereka azab yang pedih. Syaitan aja ngomong gitu. Yang zalim baginya azab yang pedih. Ini bos kezaliman. Tagutnya kezaliman berkata, inna zalimina lahum azabun alim. Orang yang zalim itu akan mendapatkan azab yang pedih. Karena dia sudah berada di dalam neraka. Ini khutbah ceramah singkat, padat dengan penuh ketulusan dan kejujuran. Dari iblis di hadapan segenap followernya. Di dalam tempat jangan pernah Anda berangan-angan untuk masuk ke dalamnya untuk bisa mendengar khutbahnya yang satu ini. Cukuplah kita mengetahui dan mendengar khutbah iblis ini dari surat Ibrahim. Jangan sampai terbesit di hati antum jamaah. Ini udah dengar dari Al-Quran. Anak ya berharap bisa mendengarnya langsung dari iblis. Karena ketika Anda mendengarnya langsung dari iblis, dipastikan Anda sudah berada di dalam neraka jemaah. Karena ini dia sampaikan di dalam neraka. Maka anak katakan tadi, cukuplah kita mendengar isi khutbah iblis di hadapan followernya ini dari Al-Quran. Ya, na'udzubillah, kita memohon perlindungan kepada Allah. Jangan sampai kita mendengar khutbahnya iblis ini secara offline langsung di depannya. Nah, na'udzubillah min dzalik, nas'alullah salama wal afiyah. Lihat jamaah yang dimuliakan Allah. Penduduk neraka saling mencela dan saling menyalahkan antara satu sama yang lainnya. Qarin. Kata Imam Ibn Qayyim, wa ala hadha fal qarinu huna huwa syaitanuhu yakhtasimani indallah. Maka yang dimaksud dengan qarin pada ayat ini adalah syaitan yang selalu menyertainya. Yang selama ini selalu mengajak dan menyuruhnya meninggalkan perintah Allah dan melanggar larangan-larangannya. Dan di dalam hadis yang sahih, dalam riwayat Al-Imam Muslim, Nabi mengatakan, ma minkum min ahadin illa wa ma'ahu qarin. Tidak ada satupun dari kalian kecuali ada jin qarin yang selalu menyertainya. Wala anta ya Rasulullah, apakah Anda juga punya jin qarin? Bahasa orang sekarang apa? Khodam. Semua kita orang ini punya khodam jamaah. Nabi katakan kalau yang dimaksud dengan khodam adalah jin yang selalu menyertainya dan memberi bisikan buruk. Apa yang dimaksud dengan kalimat khodam belakangan ini di Indonesia jamaah? Qarin kan? Benar ya? Hah? Bukan? Apa yang dimaksud? Pegangan, bukan qarin. Qarin kan? Ya udah kita pakai bahasa yang lebih selamat saja. Qarin.
Apakah Anda juga selalu diikuti oleh jin qarin wahai Rasulullah? Tanya sebagian sahabatnya. Nabi menjawab, "Na'am." Iya, wala ana illa anna Allah anani alaihi fa aslam. Hanya saja Allah telah menolongku atasnya sehingga dia telah Islam. Satu-satunya jin qarin yang sudah Islam adalah jin qarin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, semua kita jin qarinnya masih kafir. Masih kafir. Maka ada ucapan dari Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu an, "Inna lil malak lammah wa inna li syaitani lammah." Syaitan memberikan bisikan dan para malaikat memberikan bisikan dan syaitan pun memberikan bisikan kepada anak Adam. Bisikan malaikat adalah ajakan kepada kebaikan dan bisikan syaitan adalah ajakan kepada kejelekan. Ketika kita lebih memilih bisikan kejelekan, sejatinya kita lebih memilih seruan syaitan daripada seruan malaikat. Maka ada bahasa yang luar biasa dari Al-Imam Ibnu Qayyim dalam beberapa kitab beliau seperti dalam kitab ini, bahwa ketika kita melakukan maksiat, sejatinya bukan karena syaitan lebih kuat daripada malaikat. Tetapi sejatinya malaikat sudah meninggalkan kita sehingga syaitan berkuasa terhadap diri kita. Oleh karenanya semestinya ketika kita jatuh ke dalam maksiat, kita bersedih. Ya, bersedih. Menyesal. Ya. Para malaikat telah meninggalkan kita sehingga syaitan mampu menguasai kita. Karena bisikan syaitan lebih kita utamakan daripada seruan para malaikat. Baik jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim, ya, atau teruskan ayat berikutnya. Tadi ayat ke-27 dari Qaf telah dibaca. Sekarang yang berikutnya. Tadi, enggak, itu 22 Ibrahim. Kita kembali kepada surat Qaf ayat 27 tadi. Qala qarinuhu rabbana ma adghaytuhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Kemudian Allah berfirman, dapat? Qaf 23, afwan 28. Dapat? Ibu-ibu ada yang dapat? Ya, belum ada dapat ya. Takut suruh baca ya. Baik, siapa yang membaca ayat 28? Satu huruf 10 pahala berjamaah. Ya kan? Insyaallah. Ada yang membaca ayat 28? Atau mau ditunjuk? Karena mau tunjuk takutnya enggak asam lambung nantum naik nanti. Hah? Ada? Masya Allah. Fadal. Akhi barakallahu fiik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. Masya Allah ya. Allah Jalla wa'ala mengatakan, Qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bilwa'id. Kalian jangan bertengkar di hadapanku. Aku telah sampaikan kepada kalian semua janji dan ancamanku. Jangan bertengkar di hadapanku. Karena yang Allah masukkan ke dalam surga, Allah masukkan dengan rahmat dan kasih sayangnya. Dan yang diseret ke dalam api neraka juga Allah seret mereka dengan keadilan dan kemahikmahannya. Semuanya karena hasil ulah tangan mereka sendiri. Karena perbuatan dan amalan yang mereka lakukan ketika di dunia. Nah, berikutnya silakan gantian. Ayat berikutnya. Silakan. Ada? Fadal, barakallahu fiik. Ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidzallamin lil 'abid. Masya Allah, jazakallah khair. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidzallamin lil 'abid. Suatu ucapan di sisiku tidak akan berubah lagi. Apa maksudnya? Kata Imam Ibnu Qayyim, maksudnya adalah apa yang Allah terangkan di dalam surat Hud di ayat ke-119. Di mana pada surat Hud ayat ke-19 Allah berfirman, La amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Akan aku penuhkan neraka jahannam
dari kalangan dengan golongan jin dan golongan manusia seluruhnya. Wa wa'duhu li ahli iman bil jannah. Janjinya Allah kepada orang yang beriman dengan syurga. Ini tidak akan diubah lagi oleh Allahu Jalla wa Ala. Abdullah bin Abbas mengatakan, ma li wa'adi khalfun li ahli ta'ati. Janjiku untuk mereka yang mentaatiku tidak akan pernah berubah. Wala ahli ma'siyati. Demikian juga terhadap para pelaku maksiat. Mujahid mengatakan, makna ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallami lil abid ay qad qadaitu ma ana qadin. Telah aku putuskan apa yang aku putuskan, tidak akan ada perubahan lagi. Nah, setelah Allah putuskan siapa yang masuk neraka, dia akan masuk ke dalam neraka. Dan barang siapa yang diputuskan oleh Allah sebagai penduduk syurga, maka dia akan menjadi penduduk syurga. Dan barang siapa yang diputuskan oleh Allah sebagai penghuni neraka yang kekal di dalamnya, maka dia akan kekal di dalamnya. Tidak akan ada perubahan lagi. Kalau Allah telah memutuskan dia sebagai penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Ini makna yang pertama. Sebagian ulama tafsir mengatakan bahwasanya ini maksud dengan tidak akan berubah keputusanku atau ucapan di sisiku, maknanya adalah ma yughayyarul qawlu indi bil kadhib. Keputusanku tidak akan bisa berubah, ucapan tidak akan berubah di sisiku karena adanya kedustaan dan tipu daya. Seperti suatu keputusan para raja dunia bisa berubah karena penjelasan dan alibi orang yang ada di hadapan mereka. Karena Allah Maha tahu, tidak bisa dibohongi. Tidak lantas seseorang bisa berkata, ya Allah karena saya tidak tahu, ya Allah karena saya belum mengetahui ayat dan hadisnya. Telah kita lewati pada pertemuan yang lalu bahwa yang akan menjadi saksi terhadap seseorang itu ada 5. Ya kan? Yang pertama siapa? Malaikat. Ya, id yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamin wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, yang selalu mencatat. Yang kedua, anggota tubuh seseorang akan menjadi saksi terhadap dirinya di hari kiamat nanti. Mulut akan menjadi saksi, tangan, kaki, dan seterusnya. Sehingga mereka marah-marah kepada anggota tubuhnya pada hari kiamat nanti. Seperti yang Allah sebutkan di dalam surat Fussilat. Lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Kenapa kalian mau memberikan persaksian terhadap kami bahwa kami telah berbuat ini dan berbuat itu? Maka anggota tubuh mereka menjawab, yang membuat kami berbicara adalah zat yang membuat segala sesuatu bisa berbicara, Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga yang akan menjadi saksi terhadap seseorang, apa? Pertama malaikat, yang kedua tadi anggota tubuh, yang ketiga bumi yang kita bermaksiat di dalam akan menjadi saksi jam. Ya Rob, tanggal ini, bulan ini, tahun ini, hari ini, tanggal ini dia berzina di dalam kamar hotel ini ketika dinas luar, dia selingkuh dan sebagainya. Itu semua akan menjadi saksi. Di tahun ini, bulan ini, hari ini, di dalam kantor, ruangan ini, di kafe mana atau di gedung mana dia menerima suap dari para penyuap. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha halaha. Yang keempat. Siapa? Siapa coba? Yang akan menjadi saksi terhadap seseorang di hari kiamat nanti. Hah? Manusia lainnya. Kalau dia mukmin, mukmin yang lainnya. Makanya Nabi ketika mengatakan kepada para sahabat yang memuji seseorang jenazah yang dibawa dengan syurga, Nabi katakan apa? Wajabat, wajabat, wajib untuknya syurga. Ketika mereka mempersaksikan kejelekan terhadapnya, maka Nabi katakan juga wajabat, wajabat, wajib untuknya neraka. Kemudian Nabi mengatakan antum syuhadaullah fil ardh. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi ini. Ya. Di dunia iya mungkin dia tidak mau menjadi saksi yang memberatkan kita karena jiwa korsa tanpa batas itu di dunia. Ya. Di akhirat beda jamaah. Istri akan menjadi saksi pemberat suaminya. Suami akan menjadi saksi pemberat istri. Nah, anak-anak akan bersaksi di hadapan Allah. Kami tidak pernah diajarkan tauhid dan sunnah oleh ayah kami ya Rabb. Ya.
maupun dalam kebaikan. Dia akan menjadi saksi, ayah kami yang menuntun kami salat, ayah kami yang menuntun kami untuk mentauhidkanmu. Saksi dalam kejelekan atau kebaikan, ini 4. Yang kelima apa coba? Yang kelima. Pertama tadi malaikat. Yang kedua, anggota tubuh. Yang ketiga, bumi. Yang keempat, orang-orang. Yang kelima, ahsan. Nabi kita SAW. Beliau akan menjadi saksi di hadapan Allah, ya Allah telah aku sampaikan. Sehingga seseorang tidak lagi bisa beralasan, ya Allah saya melakukan riba karena saya belum tahu riba haram. Nabi akan sampaikan, ya Rabb aku telah menyampaikan riba itu haram. Aku telah sampaikan kepada mereka, telah aku peringatkan mereka dari bahaya zina, khamar, judi dan sebagainya, syirik, bid'ah dan sebagainya. Maka di dalam surat Al-Muzammil ada ayat yang berbunyi, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul yang akan menjadi saksi alaikum. Bukan lakum. Ingat. Alaikum, atas kalian. Sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun. Kemudian Fir'aun bermaksiat kepada rasul itu, maka kami pun menyiksanya. Maka Nabi SAW pernah menangis ketika mengingat akan persaksian ini di hari kiamat nanti terhadap umatnya. Sehingga putuslah uzur sebagian mereka di hadapan Allah tatkala Nabi telah memberikan persaksian di hadapan Allah bahwa beliau telah menyampaikan seluruh isi agama Allah. Yaitu firman Allah di dalam surat An-Nisa. Dalam Sahih Bukhari suatu ketika Nabi meminta Abdullah bin Mas'ud membacakan Al-Quran kepada beliau. Maka Abdullah bin Mas'ud dengan ketawadhuannya mengatakan, ya Rasulullah aqra'ul Quran wa alayka unzil. Wahai Rasulullah, aku akan bacakan Al-Quran kepadamu, sementara Al-Quran itu sendiri turun kepada anda. Tawadhu'nya Abdullah bin Mas'ud. Malu beliau. Ya, karena Nabi meminta beliau membacakan Al-Quran untuk Nabi. Maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, aku bacakan Al-Quran untuk anda, sementara Al-Quran itu sendiri turunnya kepada anda. Maka Nabi menjawab, ini uhibbu an asma'hu min ghairi. Wahai Abdullah bin Mas'ud, aku itu senang mendengarkan Al-Quran dari selainku. Dan ini kebiasaan yang perlu kita biasakan jemaah. Minimal dengan anggota keluarga kita aja. Apa salahnya sih? Apa susahnya sih sesekali di ruang tamu, di kamar tidur atau di dalam rumah, ya, minta anak kita baca Al-Quran, ya, bacakan artinya, ya, tafsir muyasarnya, kemudian kita mendengarnya. Apa salahnya sesekali antum minta kepada anak mertua antum membacakan Al-Quran kepada antum? Anak mertua, istri. Ya, demikian juga sebaliknya. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakiu fi hijri fa yaqra'u Al-Quran wa ana haid. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam sering sekali tidur-tiduran mesra di dalam pangkuanku sembari membaca Al-Quran, meskipun aku sedang haid. Ini kebiasaan yang harus kita biasakan dalam rumah tangga kita jemaah. Bahkan kalau bisa lebih dari itu seperti yang Nabi lakukan ini di luar rumah ya. Meminta para sahabat yang terkadang baca Al-Quran, apa salahnya dalam mobil, ya, dalam perjalanan daripada ngobrol yang gak jelas sesekali, ya, minta teman bacain Al-Quran, kita menikmati bacaannya, minta dia bacakan terjemahannya, maka akan melembutkan hati kita, mengingatkan kita kepada Allah, kepada hari akhirat, menumbuhkan kecintaan, ya, terhadap akhirat. Maka Abdullah bin Mas'ud pun membaca surat An-Nisa sampai kepada ayat fakaifa bika idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana dengan engkau nantinya wahai Muhammad, di hari di mana seluruh umat akan kami datangkan satu saksi untuk mereka. Umat Nabi Nuh, Allah akan datangkan Nabi Nuh sebagai saksi terhadap mereka. Wa ji'na bika ala haula'i syahida. Dan kami akan datangkan engkau sebagai saksi atas umatmu. Begitu Abdullah bin Mas'ud tiba di ayat ini, maka Nabi kita SAW pun bersabda, hasbuk, hasbuk. Cukup, cukup. Faltafatu ilaih fa'idha ainahu tadrifan. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku pun melihat ke matanya, ke wajah Nabi. Aku melihat beliau sedang bernangis. Sedang berinang air matanya. Mengingat akan hari di mana beliau harus menjadi saksi di hadapan Allah. Harus mengatakan, ya Rabb aku sudah sampaikan itu wajib. Ya Rabb aku sudah sampaikan itu haram. Maka di dalam ayat yang lain Allah berfirman, rusulan mubashirina wa mundhirin li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul.
Kami telah mengutus para rasul yang membawa berita gembira dan peringatan. Tujuannya apa jemaah? Agar tidak ada lagi hujjah bagi manusia di hadapan Allah nanti. Tidak ada yang bisa beralasan, ya Rabb saya tidak tahu riba itu haram. Saya tidak tahu syirik nggak boleh, bid'ah nggak boleh, zina haram. Saya nggak tahu ya ini haram itu haram. Saya nggak tahu ini wajib itu wajib. Nabi akan katakan, ya Rabb aku sudah menyampaikannya. Aku sudah menyampaikannya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian Al-Imam Ibn Qayyim mengatakan, وقد أخبر سبحانه وتعالى عن اختصام الكفار والشياطين بين يديه في سورة الصافات والأعراف. Dan Allah Jalla wa'ala telah mengabarkan kepada kita pertikaian yang terjadi antara orang-orang kafir dan syaitan di hadapannya di hari kiamat kelak di dalam 2 surat. Safat dan Al-A'raf. Beliau tidak sebutkan ayat keberapa. Namun kalau kita buka ya pada surah As-Saffat dan Al-A'raf kita dapatkan kalau di dalam surah As-Saffat di ayat ke-22 sampai 39. Ayat ke-22 sampai dengan ayat 39. Di dalam ayat-ayat tersebut Allah menceritakan kepada kita pertikaian yang terjadi di antara orang-orang kafir dan syaitan di hari kiamat kelak di dalam nerakanya. Mari kita baca dan kita simak bersama. Ada yang mau baca? Dari ayat ke-22 sampai dengan ayat 39. Silahkan. Ada yang mau baca? Wahsyurul ladzina zalamu. Baik, silahkan. Gak usah main tunjuk kan? Atau mau main tunjuk? Hah? Oh baik, Masya Allah. Baik, silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. Nah, Masya Allah. Perintah Allah kepada para malaikatnya. Kumpulkanlah orang-orang yang zalim berserta teman sejawat mereka. Yakni serupa sejenis dengan mereka. Karena setiap umat itu dibangkitkan sesuai dengan jenis mereka masing-masing. Yang baik dengan orang baik, yang zalim dengan orang zalim. Dan sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selama ini min dunillah, dari selain Allah. Terus? Min dunillahi fahduhum ila siratil jahim. Nah, yang mereka sembah selama ini dari selain Allah Jalla wa'ala, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka. Ayat berikutnya. Gantian. Baik. Fadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقفوهم إنهم مسؤولون. Waqifuhum innahum mas'ulun. Dan tahanlah mereka di tempat pemberhentian. Tahanlah mereka innahum mas'ulun. Karena mereka akan dihisab, akan ditanya oleh Allah Jalla wa'ala. Ya, sebelum mereka dilemparkan ke dalam neraka Jahannam. Untuk memperlihatkan keadilan Allah Jalla wa'ala. Dan membongkar kedustaan mereka selama ini di dunia. Kata Syekh Abdul Mas'idi sebelum mereka dimasukkan ke dalam Jahannam. Baik, berikutnya. Silahkan gantian. Malakum la tanasarun. Malakum la tanasarun. Kenapa kalian tidak saling tolong menolong? Siapa yang mampu menolong orang lain pada hari itu jemaah? Sementara Allah berfirman, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughnih. Seseorang akan lari dari istri, anak, ayah, ibunya dan seluruh manusia. Tidak peduli lagi dia. Kecuali hanya kepada dirinya sendiri. Semua mereka tersibukkan dengan urusan masing-masing. Bahkan jamaah yang dimuliakan Allah. Di hari kiamat nanti, di padang mahsyar nanti. Seseorang akan berangan-angan andai kata dia bisa menjadikan ayah, ibu, istri, anak, saudara dan seluruh manusia di dunia ini yang pernah berjasa kepadanya. Andai kata semua mereka bisa dia jadikan tebusannya dari neraka Allah.
Dengan bahasa kasarnya jamaah, andai kata dikatakan kepadanya, baik kamu akan kami selamatkan dari neraka. Tetapi penggantimu di dalam neraka adalah ayah, ibu, istri, anak, cucu, saudara kandung, dan seluruh manusia di dunia harus kami bakar demi menyelamatkan kamu satu orang. Mau kamu? Semua orang berangan-angan bisa demikian. Hal ini Allah sebutkan di dalam surat Al-Ma'arij. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idzim bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tu'wih wa man fil ardi jami'an thumma yunjih. Andai kata seluruh yang di bumi harus dibakar dalam neraka demi menyelamatkan dia seorang, dia akan rela menjadikan mereka sebagai tebusannya. Menunjukkan dahsyatnya neraka Allah. Kebayang gak jemaah? Seseorang rela, ayah, ibu, istri, anak, ponakan, cucu, saudara kandung, bahkan seluruh manusia di muka bumi harus dibakar semuanya demi menyelamatkan dia satu orang. Dia rela untuk menjadikan semua mereka sebagai tebusannya dari neraka Allah. Karena dahsyatnya neraka. Bagaimana tidak jamaah? Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di akhirat seperti 1000 tahun di dunia ini. Berarti jika seseorang mampir dalam neraka Allah hanya satu hari saja, berarti dia akan merasakan adab dalam neraka Allah seperti 1000 tahun di dunia ini. Bahkan ada hari di akhirat yang satu harinya kata Allah khamsina alfasana. Satu harinya seperti 50.000 tahun di dunia ini. Sementara azab yang paling ringan di dalam neraka Allah, Nabi katakan rajulun yudha'u tahta rijlihi jamratan fayaghli minhum adibahu. Adalah seorang hamba yang diletakkan 2 bara api di bawah kakinya lantas meleleh dan mendidih otaknya. Fayadhunnu annahu ashadduhum adaba. Sehingga dia menyangka bahwa dirinya adalah penghuni neraka yang paling keras siksaannya. Sementara dia adalah penghuni neraka yang paling ringan siksaannya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Makanya ya, malakum la tanasarun. Kenapa kalian tidak saling tolong menolong hari ini? Tidak ada yang mampu menjawab. Ya, seorang komandan tidak akan mampu membantu anak buahnya. Anak buah tidak bisa membantu. Jangankan di akhirat jemaah, di dunia aja kalau udah kejepit hukum semua pakai jurus kodok. Tahu antum jurus kodok kan? Ya. Bongkar membongkar aib. Ya kan? Pada sebelumnya slogannya jiwa korsan tanpa batas. Begitu udah kejepit hukum, terjepit, ya. Jabatan dipertaruhkan, pangkat dipertaruhkan, karir dipertaruhkan, saling bongkar membongkar. Pangkat terendah berani melawan jenderal. Berani membongkar kartu as jenderal. Terjadi itu di dunia, masih dihukum dunia. Padahal penjara yang akan dihadapi bisa jadi cuma nama doang yang akan masuk. Jasadnya nggak masuk. Lalu bagaimana dengan orang yang sudah melihat padang mahsyar? Matahari jarak 1 mil dari tubuhnya. Tidak dalam keadaan tidak tersunat, tidak beralas kaki, tidak berpakaian. Nah, sebagian manusia ada yang keringatnya sudah sampai ke 2 mata kakinya, ada yang sudah sampai ke betisnya, ada yang sudah selutut, ada yang sudah sepinggang, ada yang man yuljimul araqu iljaman, ada yang sudah tenggelam dengan keringatnya. Karena banyak dosa yang dia lakukan, gimana menolong orang lain? Ini belum di neraka aja, masih di padang mahsyar. Nabi katakan, wa minhum man yuljimul araqu iljaman. Di antara manusia ada yang tenggelam dengan keringatnya. Hadis riwayat Al-Imam Muslim dari Miqdad Ibn Al-Aswad, ini masih di padang mahsyar. Belum dihisab loh. Makanya manusia semua yang mendatangi Nabi Adam memohon kepada Nabi Adam agar Nabi Adam berdoa kepada Allah untuk menyegerakan hisab mereka. Mereka sudah tidak tahan lagi di padang mahsyar. Bukan karena mereka sudah siap menerima keputusan setelah itu, tetapi karena saking dahsyatnya padang mahsyar, mereka berani meminta untuk disegerakan hisab mereka. Ini masih di padang mahsyar, belum dihisab, belum mizan, belum lagi berada di atas as-sirat. Sebuah jembatan yang Allah bentangkan di atas neraka Jahannam, gelap gulita dengan api yang menyala-nyala di bawahnya, lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Di atasnya ada duri-duri yang akan menyambar siapa saja yang Allah perintahkan. Masih di padang mahsyar saja sudah seperti itu. Apalagi ketika dia sudah diperintahkan untuk melewati jembatan yang begitu mengerikan di atas neraka Jahannam. Nah,
Dan naudzubillah min dzalik, apalagi kalau sudah di dalam neraka. Di dunia boleh sebagian orang ya, demi lettingnya, demi juniornya, demi seniornya, dia pimpinannya, demi rela menculik, membunuh, ya, jiwa korsa tanpa batas, itu di dunia. Di akhirat beda ceritanya. Saling bongkar membongkar. Bahkan beberapa athar menyebutkan seorang wanita akan membongkar kartu as suami. Dia akan tuntut suaminya di hadapan Allah. Anak-anak akan menuntut ayah mereka di hadapan Allah. Mereka saling bermusuhan di hari kiamat. Kecuali mereka yang ketika di dunia saling menuntun antara satu sama yang lain untuk bertakwa kepada Allah. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Seluruh manusia yang saling cinta mencintai, saling kasih mengasihi di dunia ini akan saling bermusuhan di antara mereka. Umum, ya. Illa kecuali, ingat dalam ilmu sastra Arab dikenal sebuah kaidah al-istithna la ya'ti illa ba'dal umum. Pengecualian itu tidaklah datang kecuali setelah konteks yang umum. Maka tidak ada yang terkecualikan dari keumuman ini kecuali siapa yang Allah kecualikan setelah itu. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Maka selain orang-orang yang bertakwa kepada Allah, di hari kiamat kelak akan saling bermusuhan di antara mereka. Apabila na'udzubillah kita dan istri kita serta anak-anak kita tidak bertakwa kepada Allah. Tidak saling menuntun di antara kita untuk bertakwa kepada Allah. Seharmonis dan seromantis apapun kita dengan istri kita di dunia ini. Kalau tidak saling menuntun untuk bertakwa kepada Allah, kelak di hari kiamat kita akan saling bermusuhan, saling menyalahkan, saling berlepas diri dan saling menuntut di antara kita. Sesayang apapun antum kepada anak-anak kita. Dan sesayang apapun anak-anak kita kepada kita. Namun apabila kita sebagai orang tua mereka dan mereka sebagai anak-anak kita tidak saling menuntun antara kita dan mereka untuk bertakwa kepada Allah, kita akan bermusuhan dengan anak-anak kita dan mereka akan bermusuhan dengan kita, saling menyalahkan, saling menuntut di antara kita di hadapan Allah nanti. Apalagi dengan selain mereka. Komandan akan menyalahkan anak buahnya. Iya, memang itu perintahku, kenapa kamu ikutin? Si anak buah juga mengatakan, kalau saya nggak turutin nanti komandan copot saya. Komandan kerjain saya. Saling menyalahkan. Ya aku cuma bisa perintah. Kenapa kamu ikutin? Si anak buah nanti akan menjawab, ya Rob, kalau saya nggak turuti saya akan dipindahkan oleh beliau. Seperti ucapan syaitan tadi kepada pengikutnya. Aku nggak punya kuasa. Kan aku cuma ngajak. Kenapa kalian ikuti? Nah, saling menyalahkan. Ya Rob, saya nggak sholat subuh di hari ini, tanggal ini, bulan ini. Karena ayah saya tidak membangunkan saya. Padahal beliau ketika keluar dari masjid tahu saya masih tidur di dalam kamar saya. Tetap beliau tidak membangunkan saya untuk sholat subuh. Si istri juga demikian. Puluhan tahun saya menjadi istrinya ya Rob. Tidak pernah dia memerintahkan aku untuk berjilbab. Tidak pernah dia melarangku menggosip orang lain. Padahal dia tahu aku suka gosip, suka gibah. Ketika kumpul dengan ibu-ibu arisan, semoga tersinggung. Tapi dia tidak pernah melarangku untuk melakukan dosa ghibah. Nah, saling menuntut, saling menyalahkan. Maka ketika Allah bertanya demikian, malakum la tanasarun. Kenapa pada hari ini kalian tidak saling tolong menolong di antara kalian seperti di dunia? Jiwa korsa tanpa batas. Harga mati. Dan sebagainya dari slogan-slogan yang mengesankan kesetiaan tanpa batas. Di hari kiamat Allah tantang, malakum la tanasarun. Mana orang-orang yang selama ini saling tolong menolong di antara kalian di dunia ini? Kenapa pada hari ini kalian tidak saling tolong menolong di antara kalian? Baik, berikutnya, ayat berikutnya. Nah, gantian. Baik. Tafadhal akhi. Antum lebih banyak pahala insyaAllah. Bal humul yawma mustaslimun. Bal humul yawma mustaslimun. Bahkan mereka pada hari itu menyerahkan diri mereka. Pasrah sudah. Karena makna Islam secara etimologi adalah kepasrahan. Makanya seorang muslim itu identik dengan kepasrahan dan ketundukan serta kepatuhan kepada Allah. Kalau ngeyel, bantah, bertanya lagi kenapa harus haram yang ini, kenapa ini harus ini, bertentangan dengan kalimat muslim itu sendiri.
Mereka sudah menyerahkan diri mereka kepada Allah. Karena mau buat apa lagi? Nggak punya kesempatan lagi untuk bertobat, untuk beramal. Nah, di hadapan mereka hanyalah hisab, mizan, nasyurus suhuf, as-sirat, al-qantara, al-a'raf, dan neraka. Mau buat apa lagi jemaah? Bahkan yang mengerikan jemaah yang dimuliakan Allah, di dalam beberapa hadis Nabi menyebutkan orang yang pernah membunuh di dunia ini, di hari kiamat Allah, di hari kiamat kelak ketika dia sedang dihisab di hadapan Allah, tiba-tiba di atas kedua telapak tangannya ada kepala manusia berlumuran darah. Orang yang pernah dia bunuh. Kemudian orang tersebut berteriak, salhu ya Rabb fima qatalani. Ya Allah, tanyakan kepada dia kenapa aku mati di tangannya. Di dunia mungkin boleh sebagian orang hari ini menari-nari bahagia. Padahal dia telah membunuh, menculik, memperkosa dan sebagainya. Ini mencakup semua orang. Karena tidak tersentuh hukum, di backup oleh negara, di backup oleh institusinya, di backup hukum oleh instansinya. Atau memang ada sebagian orang tidak tersentuh hukum, kenapa? Karena korban orang lemah. Sehingga ya tidak memotivasi penegak hukum untuk menangkap pelaku. Walaupun pelaku memang ya orang yang lemah juga. Tadi malam ada yang nelpon anak. Ponakannya umur 12 tahun diperkosa di salah satu tempat di Bekasi. Sudah 6 bulan kasusnya, tersangka sampai hari ini belum ditangkap. Bukti-buktinya sudah jelas semuanya. Ya. Bahkan orang tua korban yang laporkan di mana posisi tersangka dan sampai hari ini belum ditangkap. Di dunia boleh sebagian orang demikian. Tapi di hari kiamat beda urusannya. Hah? Di dunia boleh bernari-nari bahagia. Sudah membunuh, menculik, menumpahkan darah. Tapi tidak tersentuh hukum. Itu istidraj, bukan kemenangan mas. Itu bukan kemenangan. Itu kehinaan. Itu keperdayaan. Itu istidraj dari Allah. Tipu daya Allah kepada dia. Kebayang gak tuh jamaah? Ketika berdiri seorang diri di hadapan Allah, tidak berpakaian sehelai benang pun, tidak beralas kaki, tidak bersunat matahari sejarak 1 mil. Tiba-tiba di atas tangannya ada kepala berlumuran darah, berteriak, ya Rabb, tanyakan kepadanya kenapa aku mati di tangannya. Hah? Siapa yang bisa membelanya? Demikian juga mafia-mafia tanah. Dengerin nih hadis-hadis ini, wahai mafia tanah dan oknum-oknum dinas terkait yang membekingi mafia tanah. Di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi menyebutkan barang siapa yang berani mengambil tanah orang lain dengan cara zalim, shibran, walaupun hanya 1 jengkal, wahai mafia tanah. Itu tanah 1 jengkal akan Allah jadikan 7 lapis bumi dan Allah gantungkan di lehernya. Tuwiqahu sab'a radin. Bertobatlah kalian wahai mafia tanah dan oknum-oknum yang membekingi mereka. Di dunia boleh menari-nari bahagia di atas kezaliman. Ya. Ada salah satu dari jamaah pengajian anak di Jakarta Timur ini, tanahnya puluhan hektar diserobot. Karena udah ada SAM ya. Tiba-tiba sudah ada pembangunan. Beberapa bulan yang lalu beliau ceritakan pembangunannya sudah 30%. Ustaz. Beliau sebutkan sudah kemana saja. Yang belum beliau adukan hanya kepada orang nomor 1 saja. Selesai. Harga tanah di atas 100 M. Kemudian mereka tawarkan 70 M. Andai kata mereka mau bayar 50 M pun boleh kali ini. Tapi sampai hari 1.000 rupiah pun belum diberi. Sementara pembangunan udah 30%. Mau ngadu kemana? Nah. Apalagi kekuatan 9 kodok. Siapa yang mau melawan 9 kodok? Itu bukan kemenangan wahai mafia tanah. Itu bukan kemenangan. Itu istidraj dari Allah. Bayangkan 1 jengkal tanah yang Anda serobotin, Anda ambil dengan cara zalim, akan Allah jadikan 7 lapis bumi dan Allah gantungkan di leher Anda. Apalagi lebih dari 1 jengkal, apalagi puluhan hektar. Betapa banyak rakyat-rakyat lemah harus menjual rumahnya karena terpaksa. Kalau nggak jual diintimidasi. Atau dikirim preman buang kotoran di depan rumah buat keributan. Sehingga pemilik tanah atau pemilik rumah nggak nyaman lagi tinggal di situ. Atau limbah dialirkan ke komplek mereka. Mau tidak mau harus jual. Dan pindah dari komplek itu. Ini di dunia boleh seseorang menari-nari bahagia karena tidak tersentuh hukum. Di hari kiamat beda urusan.
Jangankan mafia tanah jamaah. Yang antum ketika mendengar hadis ini yang teringat cuma mafia tanah. Para petani juga terancam dengan hadis ini. Siapa nih dulu yang pernah suka bertani, kemudian setiap nyangkul bagian jalan dicangkul sama dia biar sawahnya menjadi lebih luas. Ini punya kebiasaan yang seperti ini, ya perbanyak sedekah atas nama orang yang Anda ambil tanahnya tersebut. Nah, ini kan penyakit sebagian orang di kampung. Ya, sawahnya biar lebih luas, jalan yang tadi ya luas, ya tinggal segini pas hanya untuk telapak kaki. Diambil oleh sebelah kanan, diambil juga oleh pihak kiri. Ini kan milik umum. Atau yang suka bangun rumah jalan umum diambil, atau ya batasan tanah dia digeserkan ke tanah orang lain. Apalagi di Jakarta ini jamaah, terkadang satu tanah suratnya itu sudah kalau orang Medan bilang berTP-TP. Saya sudah berpuluh-puluh orang sudah atas nama puluhan orang. Gimana itu pertanggungjawaban pihak-pihak yang telah melakukan kezaliman itu? Kebayang gak jamaah, antum dituntut dan divonis sebagai tersangka mencuri tanah yang itu tanah Anda sendiri. Karena di ADM Anda kalah. Anda divonis mencuri tanah orang lain. Pada 1000% Anda yakin itu tanah Anda sendiri. Rumah Anda sendiri. Tapi di mahkamah Anda divonis sebagai tersangka. Itu luar biasa kesedihannya jemaah. Tetapi yakinlah hari kiamat itu benar adanya. Di dunia mungkin boleh. Ya, keadilan tidak berpihak kepada orang yang lemah. Maksudnya keadilan manusia. Tetapi Allah selalu berpihak kepada hambanya yang benar. Dan lemah di dunia dan di akhirat kelak. Maka di dalam sebuah ayat Allah berfirman, "Fala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun." Wahai manusia, jangan kalian kira Allah itu lalai dari orang-orang zalim. Allah tahu, melihat kezaliman yang terjadi. Kenapa belum ditindak oleh Allah? Innama nuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Kami cuma undur adab kami kepada mereka. Dan ingat jamaah, kalimat zalim di sini mencakup semua kita. Suami yang KDRT kena dengan ayat hadis ini. Ya, anak yang durhaka sama orang tua juga masuk ke dalam ancaman ini. Orang yang mengambil harta orang lain, tanah orang lain, walaupun dia bukan mafia tanah, sebagai petani, tukang kebun, tanah tetangganya juga masuk ke dalam kemudian hadis ini. Ya. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, Allah banyak mengingatkan kita dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan perkara akhirat. Karena kalau kita selalu ingat akhirat, insya Allah kita akan selalu semangat untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Maka Allah katakan pada hari itu semua mereka telah berserah diri. Dan seterusnya, ayat berikutnya. Wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Nah, wa aqbala ba'dhum ala ba'dhi yatasaalun. Sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lainnya dan saling membantah di antara mereka. Syuf, si istri menyalahkan suami, si suami menyalahkan istri, kedua orang tua menyalahkan anak mereka menyalahkan orang tua mereka. Si komandan menyalahkan anak buahnya, kenapa kalian turuti perintahku yang menyelisihi agama itu. Si anak buah juga ngomong, tapi kalau kami nggak perintah nanti komandan marah. Hah? Saling bantah-membantah di hadapan Allah lagi. Nah, di kondisi yang sangat mengerikan. Allah musta'an. Udah jam 11 ya rupanya ya. Nah, kira baru mulai ya. Nah. Emang Ustadz sih gak terasa ya. Ikhwan yang duduk yang baru kena rematik dan asam urat ya. Pemateri biasanya gak tahu, gak sadar dia udah lama waktunya ya. Baik, Ana bacakan beberapa ayat berikut ini. Kemudian kita masuk ke sesi diskusi insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu innama kuntum ta'tunana 'anil yamin. Pengikut-pengikut mereka berkata kepada orang-orang yang menyuruh mereka untuk bermaksiat kepada Allah, sesungguhnya kamulah yang datang kepada kami. Ya, saat itu dari berbagai arahnya, dari arah kanannya. Qalu bal lam takunu mu'minin. Kemudian yang lain membantah mereka. Salah kalian sendiri, kenapa kalian tidak beriman? Kalian kan tahu surga itu benar adanya, neraka itu benar adanya, hari kiamat itu benar adanya, nikmat dan azab kubur itu benar adanya.
Lalu kenapa kalian justru mau melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kalian mendapatkan azab Allah di dunia dan di akhirat nanti. Hanya karena aku yang memerintahkan kalian. Syuf, saling berlepas diri. Ayat berikutnya Allah Jalla wa'ala berfirman, وَمَا كَانَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ. Dan sekali-kali kami sebenarnya enggak punya kuasa terhadapmu. Ya. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa membuat orang miskin menjadi kaya, yang kaya menjadi miskin, yang sakit menjadi sembuh, yang sembuh menjadi sakit dan sebagainya. Tetapi kalian sendiri memang orang-orang yang qaghin, yang suka melakukan perbuatan yang melampaui batas. Memang kamu sendiri yang suka zina. Kamu sendiri yang suka membunuh. Kamu sendiri yang ingin dapat jabatan dengan cara seperti itu. Kok malah nyala-nyalain aku sebagai pimpinanmu? Kok malah nyala-nyalain aku sebagai komandanmu, sebagai suamimu? Yang suami juga demikian, yang istri juga demikian. Kenapa aku yang disalahkan sebagai istrimu? Anak-anak juga demikian. Kok malah kami sebagai anak-anak yang disalahkan? Orang tua juga akan berkata demikian. Kok malah kami sebagai orang tua yang harus kalian salah-salah? Kalian sendiri yang salah. Subhanallah. Ya, pertikaian di dalam kondisi yang sangat mengerikan di hari kiamat dan di dalam neraka Allah Jalla wa'ala. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita termasuk dari golongan ini, apalagi dengan anak istri kita aja, apalagi dengan kedua orang tua kita. Na'udzubillah min dzalik. فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ. Maka semua kita pantas mendapatkan keputusan azab Rabb kita. Semua kita akan merasakannya. Ya. Udahlah, semua kita akan merasakan azab ini. Ya. Tidak usah lagi saling salah menyalahkan di antara kita. فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ. Kami telah menyesatkan kalian, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang sesat. Mereka ngakui lagi setelah membantah tadi, akhirnya ngaku, ya udahlah. Anggaplah kami telah menyesatkan kalian. Kalian pun menjadi orang yang sesat, tapi semua kita sekarang akan merasakan azab, ya, di dalam neraka karena sama-sama sudah sesat, sama-sama melanggar, sama-sama bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. Sesungguhnya mereka pada hari itu berserikat di dalam azab Allah Jalla wa'ala, sama-sama akan diazab. Yang memerintahkan maupun yang diperintahkan. Yang menyalahkan maupun yang disalahkan. Sama-sama akan berada di dalam azab Allah Jalla wa'ala. Inna kadzalika naf'alu bil mujrimin. Demikianlah kami perlakukan mereka yang banyak melakukan dosa. Kemudian kata beliau wal a'raf. Dan juga Allah terangkan kepada kita pertikaian yang terjadi di antara penghuni neraka di dalam surat Al-A'raf. Beliau nggak sebutkan ayat keberapa. Namun kalau kita buka surat Al-A'raf ini kita dapatkan pada ayat 38 sampai dengan ayat 41. Mau kita bacakan di sini atau antum bacakan sendiri di rumah? Udah jam 11 ya? Mau masuk diskusi, sisi diskusi atau kita teruskan baca ayat ini? Ibu-ibu ngambil keputusan. Kita mah sami'na wa ata'na. Sama gelas-gelas dari kaca. Gimana Bu? Lanjut? Baik, yang bilang lanjut tadi buka Al-Quran ya, baca Bu. Surat Al-A'raf ayat 38 sampai 41. Setelah itu kita masuk ke sesi diskusi insyaallah. Al-A'raf ayat 38 sampai dengan ayat 41. Dapat Bu? Ada mic di belakang? Ada? Tidak ada? Ada Ustaz. Ada nih Bu. Pinter amat jawabnya. Dapat ayatnya? Ada yang mau baca? Kalau enggak biar di-handle sama bapak-bapak. Ada Bu? Bapak-bapak aja. Baik, silakan bapak-bapak. Hah? Mic-nya udah di belakang ya? Oke. Ibu aja deh, mau. Silakan. Mode tawadhu dihidupkan ya.
Ya udah, saya bacakan. Nah, ada yang mau baca? Baik, saya bacakan ya. Surat Al-A'raf ayat 38 sampai dengan ayat 41. Allah Jalla wa Ala berfirman ba'dal isti'adzah billahi minasyaitonir rajim. Qala dakhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar. Allah berfirman, masuklah kalian semua ke dalam neraka bersama umat-umat jin dan manusia. Karena yang masuk ke neraka kalangan jin dan kalangan manusia. Adapun hewan-hewan padang mahsyar setelah Allah tegakkan qisas, Allah katakan kuni turaba, menjadi debulah kalian wahai para hewan. Maka saat itu orang-orang kafir berangan-angan menjadi debu. Makanya ada ayat di surat An-Naba ayat terakhir, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Itulah cita-cita tertinggi orang kafir di padang mahsyar. Pengen jadi debu saja di dunia, nggak usah jadi manusia, karena dia tahu menjadi debu walaupun tidak akan masuk surga tetapi akan selamat dari neraka. Masuklah kalian ke dalam neraka bersama umat-umat sebelum kalian dari kalangan jin dan manusia. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Setiap suatu kelompok manusia masuk ke dalam neraka, maka dia akan mengutuk kawannya. Yang lainnya saling menyalahkan. Jamaah yang dimuliakan Allah. Apa yang membuat kita tidak nyaman di sebuah tempat, jamaah? Kalau antum bertetangga, apa yang membuat antum tidak nyaman di sebuah komplek, di sebuah lingkungan? Karena di masyarakat tersebut kita saling caci mencaki, saling celah mencela. Pasti kita nggak nyaman kan? Walaupun antum punya rumah bak istana, ya kan? Punya fasilitas dunia yang sangat sempurna. Tetap kita tidak akan nyaman di sebuah tempat apabila kita dan orang-orang di tempat tersebut saling caci mencaci, saling mencela, saling mengutuk. Apalagi berada di dalam neraka. Sudah di dalam neraka saling mengutuk antara satu sama yang lain lagi. Na'udzubillah min dzalik. Mereka saling mengutuk antara satu sama yang lain. Hatta idza daraku fiha حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. Allah Jalla wa'ala mengatakan sehingga apabila mereka masuk, semua mereka masuk, berkatalah orang-orang yang datang kemudian dari mereka kepada orang-orang yang telah masuk duluan. Wahai Rabb kami, mereka ini yang telah menyesatkan kami sehingga kami masuk ke dalam neraka-Mu. Kebayang gak jamaah? Senior digituin oleh juniornya. Ya. Sebagian orang lebih duluan masuk ke neraka, berarti kan senior. Masuk orang berikutnya. Begitu mereka bertemu dengan seniornya dalam neraka. Ya Rabb, mereka ini yang telah membuat kami masuk ke dalam neraka-Mu. Seorang senior digituin sama juniornya. Di dalam neraka lagi. Maka jangan jadi senior yang jahat. Jangan menjadi panutan di dalam kejelekan. Ayatan billah. Na'udzubillah min dzalik. Fa'atihim adzaban dhi'fan minan nar. Ya Allah, tolong berikan mereka azab yang berlipat ganda dari neraka-Mu ini. Digituin oleh juniornya. Gimana tuh rasanya? Hah? Ketika di dunia boleh seniornya 86, sami'na wa ta'na, kakak asuh. Siap kakak asuh. 86. Ya. Atau seorang wanita kepada suaminya. Siap sami'na wa ata'na, pangeranku. Atau seorang suami yang memenuhi permintaan istri yang melanggar agama Allah. Siap sami'na wa ata'na, bidadariku. Itu di dunia. Di akhirat nanti begini nih. Si suami meminta agar istrinya diberikan adab yang berlipat ganda. Si istri juga mengatakan, gara-gara dia ya Rabb, berikan dia azab-Mu yang berlipat ganda ya Rabb. Kebayang gak jamaah betapa terhinanya seseorang ketika digitukan oleh istrinya, oleh anaknya, atau oleh orang tuanya, oleh pimpinannya. Seorang pemimpin oleh bawahannya, bawahan oleh pimpinannya. Sungguh ya sangat menghinakan.
Maka Allah menjawab, qala likullin dhi'fun walakin la ta'lamun. Semua kalian akan mendapatkan azab yang berlipat ganda. Akan tetapi kalian tidak mengetahui. Iya dan billah. Ayat berikutnya, gantian dong. Sayap kanan tadi udah, sayap kiri yang belum nih. Fadhal akhi, barakallahu fiik. Silakan sambil nunggu mic, langsung baca. Masya Allah, jazakallah khair. Wa qalat ulahum li ukhrahum fama kana lakum alaina min fadlin fadhuqul azaba bima kuntum taksibun. Dan orang-orang yang telah masuk ke dalam neraka terlebih dahulu akan berkata kepada penghuni neraka yang masuknya belakangan, mereka akan berkata, kalian tidak memiliki kelebihan sedikit pun di atas kami, maka rasakanlah siksaan saat ini karena perbuatan yang kamu lakukan. Ya, mereka nggak terima kesalahan ditimpakan kepada mereka. Bayangkan jemaah, kalau seorang istri harus mendengar kalimat yang seperti itu dari suaminya di dalam neraka. Suaminya berkata, kamu nggak usah nyalain saya ya. Memang kamu sendiri yang sesat, kamu sendiri yang membangkang kepada Allah. Rasakan tuh azab Allah di dalam neraka kepadamu. Kamu tidak lebih mulia daripada aku. Atau seorang suami digituin oleh istrinya, nggak kebayang tuh jemaah. Kedua orang tua digitukan oleh kedua anaknya, oleh anak-anaknya, dan kaum anak digitukan oleh kedua orang tuanya. Seorang pimpinan digitukan oleh anak buahnya, atau anak buah digitukan oleh pimpinannya. Ini yang Allah ceritakan kepada kita tentang kondisi penghuni neraka di hari kiamat nanti. Semoga kita tidak menjadi dari golongan ini. Baik, ayat berikutnya gantian. Cukup sampai di situ ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, ini beberapa faedah dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dengan faedah-faedah tambahan lainnya yang kita sebutkan tadi terkait surat Qaf dan masih berkaitan dengan penghuni neraka Allah Jalla wa'ala dan sifat-sifat mereka yang karenanya mereka menjadi penghuni neraka yang Allah terangkan di dalam surat Qaf. Dan insyaallah ta'ala kita lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala, jika sebelum kajian berikutnya nanti malaikat maut belum datang mencabut nyawa kita. Benar kan? Ya, kita lanjutkan kembali insyaallah apabila malaikat maut belum datang mencabut nyawa kita. Nah, baik jamaah yang dimuliakan Allah, kita masuk ke sesi diskusi jika ada hal yang mau disampaikan dan waktu masih tersisa. Masih tersisa waktunya Pak Eri? Masih waktunya? Baik. Masih ibu-ibu? Baik, kita bacakan beberapa pertanyaan yang sudah ada ya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya apakah hari ini sudah masuk bulan Muharram Ustaz atau besok seperti pengumuman dari sebagian ormas? Mohon pencerahannya. Keputusan pemerintah kapan? Hari ini kan? Ini hari pertama. Ya. Dan keputusan dengan ru'yah bukan dengan hisab. Maka ini adalah hari pertama 1 Muharram dan masuk ke dalam keumuman bulan Muharram. Nabi SAW bersabda, sebaik-baik puasa adalah puasa di bulan Allah Muharram. Datang sebagian athar bahwa sebagai para ulama salaf itu mengagungkan 3-10. Yang pertama 10 terakhir dari bulan Ramadan, 10 yang kedua 10 pertama dari bulan Dzulhijjah, dan 10 yang ketiga ada 10 pertama dari bulan Muharram. 6. Dan lebih ditekankan lagi nanti puasa apa? Di bulan Muharram. Puasa Asyura di tanggal 10 Muharram. Di mana pada tanggal tersebut Allah telah menyelamatkan Nabi Musa, Harun alaihi wassalatu wassalam dan Bani Israel bersamanya yang beriman saat itu dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya di dalam Laut Merah. Nah, dan Allah selamatkan mereka sehingga ketika mereka sudah naik ke tepi pantai dan Fir'aun bersama bala tentara yang masih berada di dalam
Laut Merah tersebut, maka Allah pun Allah tutupkan kembali ombak-ombak yang ada di dalam laut tersebut yang tadinya sudah terbelah seperti gunung-gunung yang amat besar. 6. Namun dianjurkan untuk berpuasa 1 hari sebelumnya. Itu lebih afdal. 6. Atau 1 hari setelahnya. Namun jika seorang hanya berpuasa di tanggal 1 Muharram maka boleh. Karena menyelisih orang Yahudi di dalam berpuasa Muharram dengan berpuasa 1 hari atau 1 hari setelahnya itu hukumnya sunnah. Saya izin bertanya, ikhwah nanya ya, dengerin baik-baik. Apakah boleh akhwat janda? Ya, ikhwah langsung serius dengarnya. Umur 70 tahun. Ya, safar untuk tinggal di Bandung dengan niat bisa ikut kajian terus menuntut ilmu. Ya, suatu tempat pondok. Hukum asalnya seorang wanita tidak dibenarkan safar tanpa mahram kecuali karena kebutuhan yang mendesak. Kebutuhan yang mendesak ya. Itu semuanya demi kebaikan untuk wanita itu sendiri. Saking mulia dan agungnya wanita di dalam Islam sehingga seorang sahabat yang sedang berangkat jihad saja Nabi bolehkan dia keluar dari jihad untuk menemani istri yang sedang safar haji sendirian. Tapi kalau memang ibu tidak punya mahram sama sekali, nggak ada lagi anak, nggak ada lagi mahram yang lainnya. Sementara ibu akan pergi ya untuk sesuatu yang lebih menjaga agama ibu, maka berusahalah pergi tidak sendirian. Mungkin minta sekelompok ya perempuan mengantar anti, itu lebih mending daripada pergi safar sendirian sebagai seorang wanita. Ingat bahasana, lebih mending karena itu lebih menjaganya ketimbang dia pergi sendirian. Bukan anjuran safar tanpa mahram selama kita ibu-ibu rame nggak sendirian. Jangan disalahpahami. Lebih baik dan lebih mending daripada dia sendirian. Nah, wallahu taala alam bisawab, ilmu indallah. Afan Ustadz, jika seorang telah bertobat dari dosa yang pernah dilakukan seperti bermaksiat kepada Allah dalam kurung dosa besar, apakah nanti di akhirat akan bersaksi malaikat, anggota tubuh bumi, manusia lainnya dan Nabi kita sedangkan kita sudah bertobat dari dosa? Nabi bersabda, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzanbalah. Orang yang telah bertobat dari sebuah dosa itu seperti orang yang tidak pernah melakukannya. Kita sudah pernah membaca di kajian kita ini beberapa ayat yang menerangkan kepada kita tentang ibadur rahman di akhir-akhir surat Al-Furqan. Ya kan? Setelah Allah sebutkan mereka melakukan dosa syirik, kemurtadan, membunuh, berzina. Ya, Allah ancam dengan berbagai ancaman. Kemudian Allah katakan illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali mereka yang bertobat, beriman dan memperbanyak amal saleh, maka mereka adalah orang-orang yang kejelekan mereka digantikan dengan kebaikan. Satu dari dua penafsiran adalah yang tadi itu tertulis dan berbentuk dosa karena mereka sudah bertobat, yang itu tadinya dosa Allah rubah menjadi pahala. Itu satu dari dua penafsiran ulama tafsir terhadap ayat tersebut. Bahkan jamaah, ada ayat yang luar biasa di mana sebagian ulama mengatakan kalau ada yang masih menolak tawaran Allah ini, sungguh tidak ada orang yang lebih keras hatinya daripada dia. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas dalam berdosa, pernah murtad, mencela Allah, mencela agamanya, mencela Rasulullah, membunuh, berzina, LGBT, durhaka sama orang tua, bandar narkoba dan sebagainya. Katakan kepada mereka semuanya, janganlah kalian pesimis dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa kalau kalian bertaubat. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Dan saya tutup dengan sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Allah berfirman, ya bani Adam, law balagat udzunubuka anana as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, andai kata dosa-dosamu itu sudah setinggi langit atau sejauh mata memandang, kemudian engkau memohon ampunan kepadaku, bertobat kepadaku, maka aku akan mengampuni seluruh dosa-dosamu itu. Dan aku tidak peduli meskipun dosamu itu sudah setinggi langit atau sejauh mata memandang. Makanya para ulama mengatakan tidak ada orang yang lebih keras hatinya daripada seorang hamba yang menolak tawaran ampunan dari Rabb-Nya. Ya.
Dia pernah murtad, mencela Allah, mencela agamanya, mencela Rasulullah, pernah menjadi LGBT, laki-laki yang homo, wanita yang lesbi, pernah murtad berulang kali, berzina, minum khamar dan berbagai maksiat lainnya. 100 tahun seperti itu hidupnya. Satu hari sebelum wafatnya dia bertobat dengan taubat nasuha. Allah anggap dia seperti seorang yang tidak pernah menyentuh semua dosa itu. Tetapi masih ada yang menolak tawaran Allah ini. Adakah yang lebih keras hatinya daripada mereka yang menolak tawaran ampunan dari Allah? Allah tawarkan ini ampunannya. Ini yang akan aku berikan kalau kamu bertobat. Ampunan dosa yang diampuni dianggap seperti orang yang tidak pernah melakukannya. La'allakum tuflihun, diberikan kesuksesan lagi di dunia dan di akhirat nanti. Malah banyak orang yang menolaknya. Malah jawab, nanti aja kalau saya sudah tua. Nanti saja kalau saya sudah pensiun. Tunggu nanti kalau saya sudah nggak punya jabatan lagi. Kalau malaikat mau nunggu ente sebelum itu. Kalau malaikat nggak mau nunggu ente, pensiun dulu. Yang bisa request. Nah, Allahul musta'an. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, kita cukupkan sampai di sini. Kita memohon kepada Allah Jalla wa Ala agar kita tidak keluar dan bubar dari kesucian kecuali Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan tidak ada dari kita yang masih terlilit hutang kecuali Allah lunaskan hutangnya. Tidak ada yang sedang berada di dalam kesempitan kecuali Allah lapangkan keadaannya. Tidak ada yang sudah menikah sekian lama dan belum memiliki anak keturunan kecuali Allah anugerahkan untuknya anak keturunan yang saleh dan salihah di dunia dan akhirat. Tidak ada yang sedang diuji rumah tangganya kecuali Allah menyelesaikannya dan Allah ciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah di dalamnya. Tidak ada dari ikhwah kita yang masih berstatus jomblo atau bujang lapuk kecuali Allah anugerahkan untuknya seorang istri yang salihah dan jamilah. Tidak ada dari akhwat dan ummahan kita yang masih berstatus single atau single senior kecuali Allah anugerahkan untuknya seorang suami yang saleh, yang tampan, yang kaya dan ideal serta menuntunnya ke surga Allah. Dan mudah-mudahan kita-kita yang sudah punya satu istri, Allah tambahkan kita semua akhlakul karimah dan kesetiaan terhadap istri dan anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.